Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Sari Maya di Jalan-Jalan Sedap. Nah, sahabat kuliner, di episode kali ini saya akan mengajak Anda kembali mengunjungi salah satu rumah makan yang hits atau viral di Kota Palopo, yaitu bakso Dapur Umsi. Nah, buat kalian yang sering pantengin Jalan-Jalan Sedap pasti sudah sering dong melihat beberapa kali Dapur Umsi kami kunjungi. Nah, sekali lagi kami kembali mengunjunginya untuk melihat bagaimana proses pembuatan salah satu menu atau makanan tradisional yang ada di Kota Palopo maupun juga di Jawa. Nah, kalau di Kota Palopo makanan ini dikenal sebagai getuk, sementara maksud saya kalau di Kota Palopo makanan ini dikenal sebagai kato, sementara kalau di Jawa makanan ini dikenal sebagai getuk. Nah, penasaran kan kayak apa sih di dalam, serta selain getuk juga masih ada menu-menu baru lainnya. Penasaran kan? Yuk langsung saja ikutin saya. Hai pecinta kuliner Kota Palopo, ketemu lagi nih di program Jalan-Jalan Sedap. Seperti biasa, kita akan mengeksplor kuliner di Kota Idaman. Nah, untuk kali ini, tim Jalan-Jalan Sedap akan kembali berkunjung ke warung makan rumahan di Jalan Belimbing, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Muara, Kota Palopo. Warung rumahan ini tersohor dengan nama Dapur Umsi. Di sini banyak varian menu yang disediakan. Tapi kali ini kita akan melihat lebih dekat proses pengolahan getuk. Nah, ayo, ada yang tahu nggak dengan cemilan satu ini? Getuk merupakan menu yang sudah lama ada di Dapur Umsi dan juga menjadi favorit pemburu kuliner. Bagaimana tidak, cemilan satu ini dikenal sangat manis dan pastinya akan membuat Anda ketagihan. Nah, daripada penasaran, yuk kita lihat langsung proses pembuatannya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada nih di depan pintu dapur dari Gazebo Dapur Umsi. Nah, di sini kita akan melihat proses pembuatan dari makanan tradisional yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu getuk. Nah, penasaran kan kayak apa saja? Nah, selain getuk juga ada beberapa menu-menu lainnya. Jadi, yuk langsung saja kita masuk. Bahan utama dari getuk adalah ubi kayu dengan kualitas terbaik pastinya. Setelah dilakukan pembersihan, langkah selanjutnya adalah proses pengukusan ubi kayu selama 15 hingga 20 menit lamanya dengan kadar api yang stabil. Hal ini perlu diperhatikan agar ubi tidak terlalu matang. Jika kukusan ubi sudah siap diolah, maka proses selanjutnya dimulai. Ubi yang telah dikukus kemudian ditaruh dalam baskom dan kemudian ditumbuk menggunakan lesung dari kayu. Saat semua ubi telah hancur, maka gula aren alias gula merah dicampurkan. Tapi lihat nih pemirsa, prosesnya pun harus ditumbuk hingga hancur dan menyatu dengan ubi yang telah dihaluskan. Jadi alasan kenapa cemilan ini disebut sebagai getuk sudah jelas ya pemirsa. Karena saat proses menumbuk dilakukan akan mengeluarkan suara. Nah, ini dia asal mula penamaannya. Setelah ubi dan gula merah hancur keduanya, kemudian diaduk hingga merata agar rasa manis yang dihasilkan tersebar ke semua bagian. Langkah akhir adalah meletakkan adonan dalam sebuah nampan dan dilakukan proses pemotongan yang menyerupai kotak. Cemilan ini rasanya tidak akan lengkap apabila tidak disandingkan dengan parutan kelapa muda. Setelah itu, tiap porsinya dibungkus dengan daun pisang. Nah, sobat jalan-jalan sedap, itu dia proses pembuatan getuk khas Dapur Umsi yang selama ini banyak diburu pecinta kuliner.
Jika Anda penasaran, silakan datang dan pesan langsung ke Dapur Umsi. Harganya murah kok, dijamin gak akan merobek kantong Anda. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pembuatan dari getuk, nah di sini sudah ada nih di hadapan saya singkong yang belum matang, yang merupakan juga tadi salah satu bahan utama dari getuk seperti yang Anda lihat di awal ya kan. Nah di sini akan dibuat kembali lagi karena tadi di awal pesanan sudah alhamdulillah sudah semuanya habis, jadi Dapur Umsi kembali membuatnya. Seperti ini proses pembuatannya. Nah untuk jadinya ini dia. Setelah diolah, hasilnya akan seperti ini. Oh, enak kan? Sangat menggiurkan. Tuh, lihat gula merahnya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena setelah kita akan lanjut wawancara atau tanya-tanya sedikit dengan owner dari Dapur Umsi. Jadi, tetap ikutin kita ya di Jalan-Jalan Sedap. Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pembuatan dari getuk dan salah satu bakso baru ya Umi, menu bakso baru yang ada di Dapur Umsi ini. Nah sekarang saya sudah bersama nih dengan owner dari Dapur dari Umsi atau Umi Sinta. Umi. Nah Umi, kan kita kan sudah sering sekali ya berjumpa Umi. Nah kali ini kan kita mau angkat getuk. Mungkin Umi bisa ceritakan terlebih dahulu, ini getuk dari mana sih tiba-tiba Umi langsung berpikir saya mau jualan menu tradisional dari getuk begitu. Ya, ceritanya agak panjang. Gak apa-apa Umi, biar mungkin bisa jadi inspirasi dari sahabat kuliner begitu. Ya, itu getuk sebenarnya semuanya rata-rata kalau dari awal dulu sampai sekarang itu memang menu-menu Dapur Umsi kebanyakan itu dari apa ya, pelanggannya atau pecintanya. Jadi begini, kayak saya itu ditantang, Umi bisa enggak orang Jawa bikin getuk begitu. Getuk itu yang bagaimana saya pun tidak tahu. Yang itu di saat saya ikut kajian, terus di situ akhirnya banyak yang pesan ini. Di saat itu memang perekonomian saya ya mungkin agak down-downnya kan awal-awal saat itu saya bikin peyek, setelah itu ini ada ide bikin getuk sampai saya itu senangnya itu bisa saya punya pesanan 12 porsi kalau enggak salah itu dulu. Awal mula getuk sampai saya terharunya itu saya buatnya jam 12 malam tidak bisa tidur membayangkan bagaimana caranya saya bisa bikin getuk karena memang tidak ada basic sama sekali. Ada. Selama ini saya tidak tahu begitu itu caranya bagaimana. Tapi pernah mencicipinya Umi sebelumnya? Ya, sering melihat dan mencicipi. Alhamdulillah mungkin dengan seperti itu tuh Allah kasih saya ilmu di situ mungkin ya. Hanya melihat, oh saya bisa begitu. Jadi alhamdulillahnya setelah itu, tapi itu yang bikin kita kan adalah jam terbang itu kan mempengaruhi ya. Jadi setelah saya berpikir bagaimana ya Allah saya harus bagaimana. Sampai jam 12 malam itu kukus, getuk, kutunggunya jam 3, jam 6 pagi saya sudah antarkan di para pecinta getuknya. Jadi awal dari getuk ini dari majelis tempat kajiannya Umi begitu? Iya. Terus di situ kan ya memang perekonomian saya mungkin di situ Allah tolong Kak. Yang di saat saya lagi bosan bikin peyek, tapi ekonomi saya masih di bawah lah, di bawah gitu. Merintis Ki, tanpa ada siapa-siapa, jadi ya seperti itu. Bismillah saja. Jadi saya itu jam 4 bangun, setelahnya kemudian itu saya jam 4 bangun bikin getuk. Nanti siang setelah bikin getuk jam 12 itu jam 3-nya saya goreng peyek. Nanti besoknya peyek pagi-pagi itu ikut diantar sama getuk. Begitulah cerita kilasnya. Jadi getuk dari awal cuman pesan 12 orang, akhirnya sekarang sudah sempat pernah ada satu hari saya bisa menghabiskan satu apa itu kalau di sini karung satu apa itu namanya karung ya, handuk itu. Alhamdulillah itu habis. Jadi di situ oh ternyata lambat laun ya seperti inilah, bertahan berapa tahun, 4 tahun gitu berjalan. Sampai sekarang. Iya.
Oh begitu. Alhamdulillah. Nah, Umi tadi kan sudah bilang bahwa sudah bertahan sampai 4 tahun berjalan di getuknya. Nah, Umi pernah tidak mengalami kendala dari proses pembuatan getuk ini atau proses penjualannya selama 4 tahun berjalannya ini? Sering. Kalau kita tidak dapatkan ubi yang baik, itu pasti fatal akibatnya. Atau teksturnya kadang yang keras kan ada yang itu pasti terkadang kalau memang getuknya seperti itu saya tidak jual. Yang saya jual adalah kualitas. Jadi kalau seperti itu kalau sudah jadi akhirnya saya bagikan saja. Begitu. Jadi free begitu. Karena saya tidak ingin pelanggan saya membayar hal yang saya juga tidak mau begitu. Pernah ada juga cerita pas di saat saya tidak punya uang dan harapan saya itu getukku laku 50 porsi itu kan lumayan 500.000, tapi di saat detik-detik pengantaran sendiri kan saya dulu itu ke pasar sendiri, semuanya sendiri, apa-apanya sendiri lah Umi, apa-apa sendiri. Nah di saat pengantaran itu uang saya jatuh tidak tahu kemana. Di situ ya Allah, besok saya harus bagaimana untuk modal lagi kembali begitu. Saya bilang ya Allah, ya mungkin ada hal yang mungkin saya belum lakukan atau ada hak orang yang belum saya sampai, hanya Allah mengambil gitu. Hanya yakin insya Allah besok akan ada lagi lah begitu. Dan akhirnya Alhamdulillah mungkin Kak Maya lihat sendiri sekarang keadaan saya. Nah Umi, getuk ini sendiri ini kan biasanya disantap pada pagi hari atau untuk sarapan begitu Mi. Nah ini bisa tahan berapa lama? Getuk ini sudah uji coba. Kita coba 1 porsi di rumah dibiarkan tanpa dimasukkan di kulkas. Karena kan kalau dimasukkan di kulkas dia pasti keras Mi. Enggak. Oh, tidak? Enggak. Jadi saya kira di kulkas pun tetap keras. Bagus dia. Teksturnya tetap seperti di awal begitu. Cuma hanya dingin saja. Tapi kalau tidak dimasukkan kulkas dia bertahan sampai besoknya lagi. 1 hari full. 1 hari 1 malam ya. Karena pagi disimpan sampai malam, paginya lagi itu masih bisa dimakan. Itulah Umi, 1 hari lah gitu. Jadi kadang ada orang yang bilang mungkin getuknya ada bahan pengawetnya karena kan mampu bertahan. Tapi ya, alhamdulillah enggak ada. Ya karena kan biasanya pasti yang diragukan sama masyarakat kelapanya Umi gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa dinikmati, apalagi kalau di kulkas dia bertahan sampai 2 hari, 2-3 hari. Oh jadi bisa tahan lama ya Umi? Getuknya ini mungkin kita baru tahu atau mau tahu. Kenapa getuk ini sudah ke Palu, sudah ke Poso. Oh jadi selain bakso lemak pedasnya ternyata getuknya juga sudah ke Makassar. Itu sering kalau ke Makassar, tapi ke bawa getuk. Iya. Wah, ternyata selain bakso lemak pedasnya yang sudah keluar dari kota Palopo, ternyata si getuk ini juga sudah keluar dari kota Palopo seperti bakso lemaknya. Iya, nah Umi, kenapa kita memilih daun pisang sebagai pembungkus dari mungkin ada bukan plastik atau apalah begitu yang lebih menarik gitu. Kenapa tiba-tiba langsung daun pisang deh? Kami mulai dari ada menu lain yang mungkin Kak Maya pernah merasakan tapi tidak ready setiap hari. Dia adalah gudeg. Jadi karena saya karena mungkin dari dulu kalau di Jawa itu kan selalunya bungkusnya itu daun pisang. Jadi sudah merasakan bagaimana menu atau apapun masakan kalau dicampur, apalagi kalau panas pembungkusannya itu aromanya akan lain. Dia mempunyai ciri khas daun. Oh itu jadi kalau dengan daun pisang kayak lebih wangi begitu ya Umi? Kalau saya sengaja kalau panas-panas langsung dikasih masuk di daun pisang. Jadi wanginya gitu. Jadi ketika aku buka wanginya itu yang pernah kita rasakan gitu. Kalau Umi tadi berkata wanginya yang pernah saya rasakan itu wanginya pas kita buka langsung terangkat dari wangi dari getuknya, kelapanya dan pastinya daun pisangnya. Ya, itu maksudnya. Karena ternyata beliau ini setelah bertanya-tanya terus jadi pelanggannya dan ternyata jadi kayak menggugah selera lah karena wangi begitu, wangi alami begitu ya Mi. Karena apalagi kan kita juga ada sekarang kan dibilang
hidup sehat. Jadi gerakan hidup sehat lah Ya, sesekali. apalagi di era new normal ini ya Umi. Tapi ya meskipun terkadang kita tidak bisa semua, tapi mencobalah untuk belajar. Nah Umi, sehingga tadi ada menu baru. Itu Ya. menu-menu apa saja Umi? Menu kami itu bakso isi udang. Oh jadi masih Ya. sekitar varian bakso. Iya, varian bakso masih bakso isi udang, bakso isi daging, bakso isi telur, dan ada lagi mungkin sudah pernah merasakan Apa dia Umi? bakso sambal pete. Belum pernah Umi. Itu belum. Itu juga sudah ada. Ada, tapi di saat ada pete ya. Dan alhamdulillah kemarin itu membludak sampai 25 porsi kalau tidak salah. Tapi petenya kan begitu. Ya, pete susah kan, biasa. Jadi mungkin nanti suatu saat ada apa-apa kita akan terus menggali Jadi- bakso itu bisa jadi apa. Oh gitu. Jadi tetap mau dikreasikan begitu ya Umi? Ya. Nah Umi, itu tadi yang bakso dari tadi beberapa menu bakso baru yang Umi sebut itu semuanya tetap pedas. Nah, kita ada varian yang tidak pedas, ada ternyata pelanggan kita semua itu ada yang suka pedas, ada yang tidak. Jadi agar semua bisa merasakan, kita harus memberikan variasi lain-lain kan. Dan ini nanti sore kita mencoba membuat bakso yang besar, Ukurannya berapa itu Umi? 5,5 kilo. Oh, pemirsa, pas lebih besar dari bakso waktu seru-seruan 17-an Iya. ya Umi? Ini sengaja dibikin, kami bukan merayakannya atau apa, tapi rasa syukur saya kepada Palopo, rasa syukur saya kepada semuanya bahwa Allah kasih saya ada di posisi ini, dan alhamdulillah bertepatan dengan hari lahirnya anak saya. Oke. Jadi hanya bukan merayakan, rasa syukur saja. Hanya syukuran ya ceritanya Iya, gitu. syukuran saja karena alhamdulillah Jadi berubah bukan- banyak juga anak saya. Jadi pemirsa, ini bukan perayaan tapi sebuah bentuk syukur, rasa syukur Umi bukan hanya karena bertepatan dengan hari Iya. lahir putra tercinta Umi, tapi juga rasa syukurnya karena sudah dapat diterima dengan baik di Kota Palopo. Betul gitu. sekali. Gitu ya, Yang Umi. dulunya hanya datang ingin Mengadu nasib, apa dia? bukan mengadu nasib ya, untuk ingin seorang ibu membelikan susu buat anaknya, Oh, iya, tapi iya. Allah memberikan, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang mungkin dulu kita makan sendiri, sekarang bisa berbagi begitu. Oke Umi, makasih untuk bincang-bincangnya. Nah sahabat kuliner, sebenarnya tadi masih banyak yang dapat diulik-ulik dari kisah dapur Umsi ini. Tapi kita sudah tiba di akhir, tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan icip-icip menu dari Getuk, dan pastinya salah satu varian menu baru dari bakso di dapur Umsi. Jadi tetap ikutin kita ya di Jalan-Jalan Sedap. Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap. Nah pemirsa, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan owner dari dapur Umsi, nah sekarang sini sudah ada nih 3 varian menu yang menjadi andalan dari dapur Umsi. Sebenarnya untuk 2 menunya ini masih terbilang baru, tetapi untuk respon dari konsumennya sudah alhamdulillah sudah hampir seperti bakso lemak pedas. Nah, sekarang saya mau coba mie ayam pedasnya.
Minyak lembut, tidak terlalu matang, intinya standar. Ini mantap. Dan di sini saya belum kasih bumbu apapun, tapi rasanya sudah sangat terasa. Lihat, sini masih hambar ya, belum saya kasih kecap, jeruk nipis atau yang lainnya. Coba ayamnya. Ayamnya begitu pun juga sangat lembut. Pas masih di mulut dan kita gigit, kayaknya sudah langsung menyatu, kayak lembut. Oke, saya mau tambahkan dengan kecapnya. Tapi untuk Anda yang tidak terlalu suka dengan kecap, bisa kok mencicipinya dengan hambar seperti ini karena sudah ada rasa, jadi tanpa dikasih bumbu pun sudah enak untuk dikonsumsi. Karena sudah pedas, jadi saya sudah tidak kasih sambal lagi ya. Ternyata ditambahkan dengan kecap dan jeruk nipis menambah atau menggugah selera kita untuk terus mencicipi. Dan meski telah dikasih kecap, untuk rasa pedasnya masih terangkat, tapi sudah tidak terlalu. Jadi untuk Anda yang tetap ingin mengkonsumsi mie ayam pedas ini, tapi tidak terlalu suka sama yang pedas-pedas, bisa kok Anda tambahkan dengan kecap. Jadi untuk tingkat kepedasannya bisa sedikit teratasi. Di sini sangat penuh ayam dan pemanis lainnya seperti sawi dan juga daun bawangnya. Ini benar-benar juara, lembut. Oke, selanjutnya saya mau coba baksonya. Untuk harga 25.000, tapi kemungkinan ini di atas 25.000. Ini menurut saya sudah sangat sebanding ya dengan porsi yang sangat banyak ini. Lemak dari baksonya. Sama seperti mie ayamnya, tanpa diberi bumbu pun, ini baksonya sudah sangat enak. Nah, di sini selain ada bakso besar, di sini ada juga beberapa bakso kecil. Jadi saya yakin sekali beli Anda sudah sangat kenyang. Oke, saya mau belah isi dari bakso besarnya, yang katanya sini isinya daging. Dan ternyata lihat full daging. Wow, semuanya daging ya pemirsa. Tuh, saya sedikit. Ini potongan dagingnya yang sangat dicincang, sangat halus. Kalau untuk rasa dagingnya sendiri, potongan daging yang ada di bakso besar ini agak ada rasa-rasa sedikit pedasnya, tapi tidak terlalu kok. Jadi kalau menurut saya, untuk bila Anda ingin makan di sini terus mengajak anak Anda, saya sarankan untuk tidak memesan bakso ini. Perlu tenaga untuk memotongnya. Ini saking besarnya ya, sampai bakso lainnya sepertinya sudah mau keluar dari mangkoknya. Baksonya tidak keras dan juga tidak terlalu lembek. Ini enak. Dan ya, sekedar informasi tadi, ini belum saya kasih bumbu apapun, tapi sudah sangat enak. Nah, saya mau coba makan lemak-lemak bersama dengan bihunnya.
Enak dan segar pemirsa. Pokoknya menu-menu dari dapur umsi ini memang selalu juara. Selalu total dalam menyajikan setiap menu kepada konsumennya. Jadi tidak salah jika dapur umsi ini viral berkat rasa dari makanannya. Oke, yang terakhir, si manis getuk. Ini biasanya dimakan untuk sarapan, tapi dari bincang-bincang saya tadi dengan ownernya yaitu Miss Sinta, bahwa getuk ini juga mampu bertahan hingga 3 hari, 1 sampai 3 hari. Kenyal, dan tentunya semua rasanya itu terasa dari singkong, karena ini kan memang Masih dibeling-beling. bahan utama itu singkong. Terus untuk gelamelannya meski terlihat Dalam lorong. merah seperti ini ya, tapi jangan khawatir ya, karena getuk ini tidak manis dan tentunya tidak akan membuat sahabat kuliner yang ada di rumah merasa enak. Oh ya, pemirsa, sedikit informasi juga untuk Anda semua, bahwa dapur umsi saat ini tengah mencari tenaga atau mencari karyawan yang ingin bersungguh-sungguh untuk kerja di tempat ini. Jadi bagi Anda yang memang memiliki skill atau hobi dalam bidang masak, silakan untuk datang sini mendaftar untuk nanti diseleksi oleh tim dari dapur umsi. Ya pemirsa, tidak terasa icip-icip kita sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan lupa ya untuk terus saksikan Jalan-Jalan Sedap setiap hari Selasa pukul 2 siang di Ratona TV. Anda juga bisa melihat kembali seluruh tayangan ulangnya di fanspage kami @jalan-jalan sedap. Dan jangan lupa ya untuk terus mengunjungi dapur umsi, karena di sini menunya sudah sangat terjamin enak dan sudah viral. Jadi kalau Anda penasaran bisa juga dilihat di Facebook dari Sinta Alvin gitu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Akhirnya, saya Sari Maya dan seluruh kru Jalan-Jalan Sedap pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.